Pemindahan ibu kota ini ke IKN ya, itu sudah menjadi gerakan yang besar gitu. Perlu ikhtiar, actions yang besar juga. Yeah. Harapan kita adalah pemuda yang punya optimisme tinggi untuk bagaimana membawa Indonesia ini meraih cita-cita besar, visi Indonesia untuk kesejahteraan dan untuk kemajuan. Untuk masyarakat Kalimantan Timur, itu kan juga masyarakat yang majemuk ya, yang mana semua juga mempunyai sistem kultur dan budaya yang tidak baru sekarang begitu, yang mana itu juga menyerap untuk sangat diperlukan daya dukung untuk sebuah pembangunan, karena tadi bicara smart people nih. Nah, untuk keberlanjutan itu sebanyak apa sih manfaat yang mereka serap adanya IKN ini, Bu? Ya. Sebelum kita bicara manfaat, kita bicara bagaimana kesiapan masyarakat setempat di dalam Jadi siap dulu baru manfaatnya. Ya, menyambut ibu kota negara baru ini. Kembali di awal tadi saya katakan, ini kota layaknya sebuah organisme, ya. Jadi dia punya spirit, punya jiwa, selain juga punya raga, punya badan, ya, badan fisik, infrastruktur dan sebagainya, oke. Tapi membangun kota dengan karakternya itu gimana kira-kira, ya? Masyarakat yang ada di situ sebelumnya itu kan ini sekarang kita coba bedakan antara kota dengan desa atau non kota. Salah satu karakteristik paling mencolok dari kota itu kan sebetulnya diversifikasi mata pencaharian atau diferensiasi pekerjaan. Sedangkan desa itu lebih identik dengan pekerjaan yang agraris, ya. Petani. Ya, petani, nelayan dan sebagainya. Sementara kota enggak. Kota itu banyak pekerjaan yang disediakan, mulai dari penjahit, pemulung, ya kan, teknisi dan macam-macam yang lain, pekerjaan di sektor jasa dan sebagainya. Berarti ini, Bu, artinya ke depannya kalau misalnya IKN ini dalam proses pembangunan ataupun realisasinya nanti, maka itu akan membuka job opportunity yang sangat besar, yang sangat-sangat luas gitu. Itu sudah pasti. Ya. Kalau membuka itu sudah pasti. Tapi kan yang jadi pertanyaan kita, bagaimana dengan kesiapan masyarakat di sana? Oke. Ketika misalkan awal ya. Ya, ketika misalkan ini hadir, mengubah pola, ya, kebudayaan masyarakat untuk beradaptasi dengan sesuatu yang new di situ bukan hal yang gampang. Apalagi ini menyangkut dengan struktur kebudayaan mereka. Ini pastinya panjang, adaptasinya bisa 20, bisa 50 tahun. Masyarakat kemudian bisa beradaptasi. Misalkan hari ini ketika IKN resmi misalkan, ya kan, otomatis kan urbanisasi pasti akan bergerak cepat, ya kan, lahan-lahan yang ada itu kan pasti dengan begitu terjadi konversi, ya, konversi lahan untuk pembangunan dan sebagainya. Masyarakat yang tadinya tanahnya misalkan dijual ke negara, ya kan, dijual ke swasta misalkan, mereka pasti beralih kerja juga. Yang tadinya dia petani atau nelayan, tiba-tiba dia dipaksa untuk menjadi buruh atau menjadi pedagang atau menjadi apapun jenis pekerjaan dia. Ini tantangan bagi dia. Bagaimana sustainability-nya, bagaimana survivalitasnya. Ini besar tantangannya dan negara harus bisa kemudian memikirkan solusi itu bagi masyarakat setempat. Sudah pasti bahwa ini akan memberikan opportunity bagi masyarakat lokal, ya. Tapi kan opportunity ini harus diimbangi dengan kesiapan masyarakat juga dari segi SDM-nya, dari segi transisi dari agraris ke masyarakat kotanya gimana. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tantangan ini yang harus dijawab. Tapi dengan konsep Forest City ini kan sustainable development, the sustainable city, tentunya kan mereka tidak akan menghilangkan kearifan lokal masyarakat setempat kan, dan justru itu menurut saya lebih mudah terintegrasi seharusnya begitu. Tapi dengan konsep tatanan ini, daya dukung pemerintah kan tidak hanya soal sosialisasi, pembangunan sumber daya manusia dengan pelatihan, tapi bagaimana secara tidak langsung ini kan nyaman, aman, tetap tidak terganggu gitu loh Bang, dengan pembangunan ini gitu. Jadi kota itu tumbuh karena adanya diferensiasi pekerjaan di sana. Industri menyerap tenaga pekerjaan dari luar, mereka masuk kota tumbuh dengan begitu cepat. Jadi kota itu terintegrasi dengan berbagai dinamika dan mobilitas masyarakat tempat. Di IKN ini kota itu bukan tumbuh secara organik, tapi dia didesain. Nah, dan di desain ini kan bukan satu lahan kosong, tapi itu ada manusia yang sudah ada menempati wilayah ini udah bertahun-tahun. Manusia yang udah menempati ini kira-kira nasibnya akan seperti apa? Itu menjadi pertanyaan kita. Mereka ini kan pasti akan dituntut untuk beradaptasi.
ya, dengan high technology yang ada, dengan sistem ekosistem baru yang diterapkan di ibu kota negara baru. Bagaimana kultur mereka? Mereka yang terbiasa misalkan ngambil makanan di hutan, di laut, di sungai. Ketika ibu kota yang baru ini hadir dengan segala bentuk pembatasan, gimana dengan nasib mereka? Ini yang maksud kita, harus negara mampu menjawab itu. Ya, perubahan transisi kebudayaan masyarakat ini yang memang benar-benar harus disikapi dengan bijak, karena itu tidak mudah. Kira-kira itu. Astrid, gimana? Ya, itu tadi menarik sekali ya, poin soal mata pencaharian dan dampaknya ya terhadap sosial kebudayaan lah masyarakat. Sebenarnya dengan kecirian IKN itu sendiri ya, dengan masyarakatnya, masyarakat adatnya, dan tantangan-tantangan soal gap dari segi teknologi dan bahkan ways of living, means of living atau cara mendapatkan mata pencaharian. Dan saya juga sepakat bahwa dari awal pun ini juga sudah by design ya, jadi bukan sesuatu yang organik. Artinya mesti ada peran yang aktif dari pemerintah, yang juga karena ini adalah kebijakan top down ya, agar bagaimana masyarakat setempat itu bisa mempertahankan local wisdomnya. Itu pertama. Yang kedua adalah agar bagaimana tetap ciri daerah tersebut tetap menonjol, jadi tidak hilang. Ada beberapa juga wilayah di Indonesia misalkan yang memang by design tapi ciri khas daerah itu tersebut hilang. Terlalu modern tapi jadinya ngambang gitu. Nah, ini ada beberapa cara, misalkan ya. Pertama, karena memang sudah menjadi pusat pemerintahan, berarti kan ada government institutions. Yang kedua adalah pentingnya mungkin, makanya diplomasi ya, pemerintah menarik FDI atau foreign investment. Yang kedua adalah pendidikan. Jadi dengan misalkan pendirian pembangunan institusi pendidikan, baik itu sekolah-sekolah ataupun universitas, itu menjadi bisa menarik masyarakat dari daerah lain untuk bisa datang ke IKN, sehingga terjadilah pembauran yang saling menguntungkan, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan itu ya ada diversifikasi means of living, kemudian kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, dan ini menjadi salah satu bukan tantangan tapi justru peluang agar semakin tercipta kolaborasi dan hal-hal yang kalau kelestarian lingkungan sendiri gimana? Kelestarian ekosistem lingkungan. Artinya seberapa penting sih kelestarian lingkungan atau ekosistem di IKN Nusantara ini? Ya, itu juga sangat penting ya. Makanya tadi agar bagaimana misalkan hutan yang sudah ada tidak digundulkan, paling tidak mempertahankan 75 sampai 80% itu ya, yang sudah disampaikan, bahkan di beberapa literatur juga 65%. Tapi itu gap yang lumayan jauh ya. Jadi kita harus konsisten juga menentukan. Yang kedua adalah terkait availability air ya. Jadi planning itu harus sangat baik, dengan tantangan misalkan ada influx atau banyaknya jumlah manusia yang masuk, dan fasilitas yang mungkin secara cepat harus dibangun gitu ya. Itu menjadi tantangan. Tapi jika dilakukan secara perlahan-lahan seperti kota-kota lain seperti Islamabad, itu yang awalnya kosong lama-lama dibangun dan menjadi sangat layak dan nyaman untuk dihuni. Tidak hanya untuk pendatang baru, tapi juga masyarakat setempat juga. Menurut Bung Harsam, seberapa penting memperhatikan kelestarian ekosistem di IKN ini? Jadi kan kalau nggak salah tahun 2015 ya, melalui Perpres teman-teman saya lupa, bahwa Kalimantan itu kan memang ditetapkan sebagai paru-paru dunia kan, karena dia merupakan salah satu kawasan dengan vegetasi hujan tropis terbesar ya.
Nah, dari situ aja kan sebetulnya kita sudah bisa melihat betapa pentingnya Kalimantan itu dijaga dari aspek lingkungannya, kan gitu. Tadi kita sudah singgung tentang dua kawasan lindung dan kawasan konservasi yang itu juga memang harus dijaga. Pertanyaan kita kan, siapa yang menjamin ini bisa benar-benar terawat? Siapa yang menjamin? Ya kita semua pastinya harus bisa kemudian menjaga itu kan, tidak hanya dari pihak pemerintah atau bisnis, tapi ini semua stakeholders harus benar-benar sama-sama menjaga itu, karena itu pentingnya tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Nah, yang kedua, jangan sampai kemudian IKN ini kemudian mengalienasi masyarakat setempat, ya kan? Mengalienasi dalam artian kalau memang ini benar-benar untuk smart living, ya, smart people, pemerintah juga harus benar-benar mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, humanis, sisi humanis daripada pembangunan kota ini supaya masyarakat itu tidak kemudian teralienasi. Dan yang terakhir, dan ini yang terpenting bagi saya sebetulnya, dengan adanya IKN baru ini kan otomatis akselerasi pembangunan itu akan tumbuh berkembang dengan sangat pesat. Ibarat organisme, lagi-lagi saya membayangkan kota ini organis, dia itu kan nggak akan mungkin stuck begitu ya, dia akan tumbuh berkembang terus kan, itu akan dinamis pasti itu. Nah, dan siapa yang menjamin kawasan ini tidak akan ditumbuhi oleh beton-beton? Itu yang jadi pertanyaan kita. Hari ini kita mengatakan pasti penghijauan akan di mana-mana, tapi ketika misalkan lahan satu persatu dicabut dan digantikan beton, dari mana hutan itu bisa tumbuh? Kan ini jadi pertanyaan. Pasti suatu kelak dengan 200 kurang lebih 260 hektar, 260.000 hektar kawasan IKN, ya, itu meskipun 45%-nya itu juga nanti diharapkan menjadi ruang terbuka hijau, ya, dan dengan segala bentuk inisiatif pemerintah untuk tak menjaga itu. Kita tidak bisa menjamin itu juga karena bisnis akan terus menggeliat, dan di sana akselerasi pembangunan, betonisasi akan juga tumbuh seiring dengan itu, dan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan generasi muda akan datang untuk menjaga itu. Saya itu kan juga kebetulan dari Kalimantan ya. Dari dulu itu selalu saya cerita dan berbagi informasi soal Kalimantan. Saya tuh punya cita-cita kalau Kalimantan itu akan menjadi tanah harapannya Indonesia. Orang datang, hidup, tumbuh itu dengan nyaman begitu. Bagaimana penerimaan masyarakat setempat itu udah banyak banget orang yang ketika datang itu nggak balik begitu karena sebegitu nyamannya begitu. Oke, kita secara tanah tidak sesubur Pulau Jawa, apapun yang ditanam tumbuh gitu. Tapi di sana hidup itu dengan lebih humanis begitu kan, lebih tenang begitu. Beberapa bulan belakangan Pak Jokowi meresmikan ibu kota ada di Kalimantan. Saya merasa kalau cita-cita saya itu salah satunya diwujudkan oleh Pak Jokowi begitu. Apalagi dengan adanya konsep pembangunan tetap dengan konsep forest city begitu. Jadi di Kalimantan itu kan ada namanya tanaman endemik ya. Kalau misal itu kan adanya di hutan konservasi begitu. Tapi dengan adanya pembangunan secara tidak langsung seperti kata Bang Harsam, siapa yang akan menjamin pencegahan dengan betonisasi begitu. Saya itu pulang ke Kalimantan, tidak semua hewan yang asli pernah waktu saya kecil itu ada begitu, dan itu disebabkan oleh deforestasi gitu. Tapi di Kalimantan Timur ini kan ibu kota yang dibangun dengan by design begitu. Seharusnya dengan konsep yang dibuat, dengan tata ruang yang dibuat, itu kan harus lebih terpetakan yang mana titik pembangunan yang tidak mengganggu lingkungan, tidak mengganggu habitat pohon dan atau tanaman pohon atau hewan endemik yang asli Kalimantan begitu. Nah, dari Astrid sering pertemuan di berbagai forum internasional begitu. Orang kan mengenal Kalimantan adalah hutannya ya begitu. Dengan ada ibu kota baru di Kalimantan, apakah orang mempunyai harapan yang sama gitu dengan orang Indonesia melihat bahwa Kalimantan adalah tanah harapan baru seperti yang dicita-citakan Pak Jokowi sebagai peradaban dunia? Ya, itu pertanyaan yang menarik ya, dan di situ sebenarnya tersimpan sebuah challenge agar bagaimana ya tadi paru-paru dunia itu tetap ada di situ, tidak hilang dengan adanya pembangunan ya. Jadi sebenarnya yang
menjadi PR bagi Indonesia untuk tetap menjamin ya bahwa aspek lingkungan itu tetap bisa terjaga. Kemudian tak lupa juga terkait aspek sosial. Adapun inisiatif ataupun rencana dan yang sudah disahkan juga terkait pemindahan ibu kota negara ke Nusantara ya di Kaltim itu suatu hal yang banyak kok diapresiasi bahwa Indonesia berani dan mampu. Dan ini pun juga sudah banyak sekali kajian bahkan dari founding father ya gitu. Dan terwujudkan di era Presiden Joko Widodo. Jadi itu sebuah harapan juga oleh masyarakat global dan tentunya mereka yang lebih familiar dengan Indonesia dengan berbagai kompleksitas dan tantangan di ibu kota Jakarta atau DKI Jakarta ya, yang terkenal akan macet, kemudian banjir gitu. Jadi ini tentunya menjadi harapan, tapi ya tetap dengan PR yang lumayan banyak. Oke. Bung Harsam bagaimana, Bung? Oke, kalau kita merujuk ke hasil kajian dari lembaga kajian lingkungan hidup strategis, itu kan sejak tahun 2000 berapa ya, pokoknya 1960-an sampai 2017 itu kurang lebih 14 juta sekian hektar tanah di Kalimantan itu yang kemudian mengalami deforestasi ya, atau degradasi hutan. Saya kira dengan data itu aja kita sudah bisa berpikir, membayangkan ke depan 50 tahun ke depan akan seperti apa Kalimantan itu dengan pemindahan ibu kota ke sana. Tentu itu memang challenge besar bagi kita. Saya katakan di awal, kita perdebatan soal pemindahan IKN sudah selesai. Kita setuju kan? Oke. Tetap di situ. Sekarang clear fix di situ. Dan kita optimis juga. Ya, kita optimis. Tapi optimisme kita juga harus diiringi dengan bagaimana tantangan ke depan yang harus dijawab oleh generasi muda saat ini. Ya karena gini, Bu. Kita berharap dengan pemindahan IKN di Kalimantan dan dibandingkan dengan bagaimana deforestasi ilegal logging yang ada di sana, jadi lebih mudah terpantau ketika IKN di sana gitu. Jadi wilayah yang ada di sekitarnya yang sebelumnya agak sulit untuk terpantau, dengan adanya IKN, dengan adanya pemerintah pusat di sana nantinya itu akan lebih akses untuk mendapatkan informasi ataupun mengetahui oh ternyata di sini ada pelanggaran di situ lebih mudah nantinya. Kalau itu sih lagi-lagi kembali tergantung dari bagaimana smart governance-nya berjalan enggak. Nah, kalau smart governance-nya jalan ya dengan adanya transparansi, akuntabilitas dan atensi pemerintah untuk tetap menjaga berbagai macam aktivitas ilegal itu tidak sampai berlanjut, saya kira itu bagus. Tapi kan sebetulnya bukan karena negara nggak tahu segala bentuk aktivitas itu, tapi kan ini semua adalah bisnis isu ya. Ini adalah permainan bisnis yang memang negara sendiri terkadang tidak mampu kemudian mencegah itu. Ya. Berarti kedepannya Bung Harsam ini masih pesimis atau optimis terkait? Optimis, pastinya kita optimis, iya kan. Tapi ya kembali lagi, dengan mendekatkan geospasial itu tidak kemudian menjadi jawaban pemerintah akan lebih aware terhadap lingkungan setempat, terhadap Kalimantan. Meskipun kalau kita tahu ibu kota di Papua, kalau pemerintah betul-betul punya awareness yang tinggi untuk menjaga Kalimantan sebagai salah satu lokus yang punya kontribusi besar terhadap ekosistem dunia, atau agak sulit kalau di Papua, oksigen di Kalimantan lah, kan udah disahkan. Ya, maksud saya kan ini kan analogi saya iya. bahwa awareness, Papua strategi, awareness dan atensi geografi itu kan tidak harus dilihat dari aspek geospasialnya, geografinya enggak. Kita sepakat dengan itu. Ya kan? Rusia yang negara segede itu aja dia bisa kontrol semua wilayahnya. Indonesia ya kalau bandingkan dengan Rusia nggak ada apa-apanya. Ya, nah makanya saya bilang ini bukan soal letak geografisnya, ya. Tapi juga bagaimana pemerintah menaikkan atensi dan awareness-nya agar supaya memprotek semua wilayah yang ada, tidak hanya di Kalimantan, semua wilayah perbatasan Indonesia ini mau diprotek, ya. Darat, laut, udara. Ya, harus tahu semua segala aktivitas itu kalau mau negara ini maju, ya. Itu adalah bentuk optimisme kita ya. Kita berharap pemerintah bisa lebih maksimal di dalam menjaga
aset-aset negara itu supaya jangan sampai ini dirusak oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, terutama arogansi bisnis. Ya, katakan arogansi bisnis karena bisnis terkadang menelikung dan menerjang semua aturan. Nah, harapannya itu yang sampai terjadi. Bung, ya. Bisnis pun juga harus memperhatikan soal lingkungan. Iya kan. Makanya smart economy itu sebetulnya bagian daripada Smart economy ekonomi sustainable. sustainable. Ekonomi sustainable itu maksudnya ekonomi yang tetap mempertimbangkan aspek keberlangsungan Ya, bukan lingkungan. Iya kan, bagaimana masa depan ekosistem itu juga green economy sebetulnya penerapannya. Green economy, green development sekarang itu Ya. karena sebenarnya Oh, ya iya. gitu. Nah, cuman kan ini semua konsep. Lagi-lagi ini konsep ya. Kita kan optimis pemerintah bisa untuk merealisasikan itu. Ya saya pastinya, ya optimisnya pasti. Tapi kan tantangannya, challenge-nya gimana nanti realisasinya ke depan. Ya ini anak-anak muda saat ini sebetulnya harapan bagaimana bisa merawat itu. Ketika stafet kepemimpinan ini berganti, generasi mulai berubah dan terjadi pengalihan kepemimpinan, pergantian generasi, proses sosialisasi dan readaptasi terhadap situasi dan perubahan ini seperti apa, itu kan menjadi tantangan. Itu Berarti menjadi tantangan kita kedepannya saat ini. siapapun presidennya IKN harus Lanjut. Harus lanjut karena ini negara sudah menentukan itu. Ini biaya nggak boleh dilaporkan. ditarik ulur lagi. Kalau itu udah lah ya. itu ranah politis ya, kita nggak terlalu masuk perdebatan ke situ. Kita sekarang fokus sih kayaknya yang existing, yang udah ada ini. Gimana kira-kira kelanjutannya? Soal nanti ada perdebatan di belakang meja dan sebagainya, yaitu Nah, itu urusan lain. urusan Begini lah belakang lah. Ya. Jaya. Mungkin Begitu. terakhir ya, ini udah terlalu panjang nih, kita bicara udah kemana-mana. Kalau tidak kita selesaikan, kayaknya bakalan lari ke mana-mana ya. Ini karena, masih ada sesi berikutnya. Oke, masih ada sesi lagi ya. Bukan hanya kali ini, tapi ada sesi-sesi berikutnya. Terakhir nih, dari Bang Harsam sama Astrid, apa sih pesan-pesannya untuk anak muda terkait IKN ini? Oke, Astrid dulu. Makasih banyak sudah mengundang juga. Ini pembahasan yang sangat menarik. Sama-sama. Dan sangat diperlukan gitu, terutama sebagai refleksi akhir 2022 ya. Oh iya ya, kita udah sudah berakhir ya di 2022. terkait pesan-pesan sebenarnya tadi sudah banyak ya yang sudah kita diskusikan, tapi yang pertama tetap kita perlu pertama optimis. Oke. Yang kedua ya mengkawal proses tersebut sampai benar-benar ya sudah benar-benar pindah lah kita secara fisik gitu ya. Yang ketiga adalah tadi banyak poin-poin ya terkait concern soal lingkungan, kemudian masyarakat sebagainya. Ini menjadi tidak hanya PR pemerintah menurut saya, tapi bagaimana tetap dalam governance itu ya ada peran civil society, peran bahkan private sector, peran dunia akademisi, kemudian lembaga lain gitu ya. Pentelix lah ya. Pentahelix. Dan misalkan gini, tadi ada concern soal penggundulan atau deforestasi ya, bisa saja nanti di atas gedung-gedung ya bisa dibuat vertical forest. Itu sudah dilakukan di beberapa kota. Jadi sebagai contohnya seperti itu. Jadi pemindahan ibu kota ini ke IKN ya, atau Nusantara ini itu sudah menjadi gerakan yang besar gitu. Inisiatif yang besar. Nah, makanya untuk mensustain itu ya kan, karena kita bicara tentang sustainability, feasibility, perlu ikhtiar, actions yang besar juga. Gitu. Jadi tetap harus kita kawal, dan sebagai anak muda ya PR kita adalah ya banyak-banyak belajar, banyak-banyak berguru ya, diskusi seperti ini, dan kalau bisa ya kita buat action dalam artian ya mengkawal itu, memberikan rekomendasi secara aktif gitu sebagai bentuk dari partisipasi anak muda. Mungkin itu. Oke. Terus Bung Harsam. Oke. Anak muda ya, Bung, anak muda. Ini masih anak muda atau belum nih? Atau udah enggak? Anak muda lah kita. Anak muda. Oke. Janggut kumis sudah semakin panjang. Baik, setuju saya dengan Astrid tadi bahwa dengan upaya memindahkan ibu kota ini saja sudah merupakan satu langkah dan terobosan besar pemerintah di dalam melanjutkan visi Indonesia itu sendiri. Saya membayangkan terkait harapan ke generasi muda. Generasi muda kita itu sebetulnya terbagi atau terbelah dalam dua.
jenis generasi. Ada generasi yang tertawan oleh masa lalunya, dan ada juga generasi yang terbuai oleh masa depan. Oke. Ya kita nggak tahu generasi kita ini Kalau mana Hasam ini generasi yang mana? Kalau masih merasa muda. Terbuai apa terlena? bisa terlena, terbuai, saya kira sama Sama ya. apa masa depan? Kan yang mana ini? Jadi mereka yang tertawan dalam masa lalu ini selalu pesimis dalam melihat masa depan, karena kecenderungannya selalu ingin kembali ke belakang. Mereka berromantisme dengan masa lalu, hal-hal yang sudah pernah ada jangan sampai hilang, jangan sampai habis lekang waktu atau dimakan zaman. Tapi juga ada mereka yang punya sisi bagaimana Indonesia ini harus ditransformasikan, dirubah, didesain, disulap sedemikian rupa supaya sejalan selaras dengan spirit zaman. Ya, harapan kita adalah pemuda yang punya optimisme tinggi untuk bagaimana membawa Indonesia ini meraih cita-cita besar, visi Indonesia untuk kesejahteraan dan untuk kemajuan di kancah, tidak hanya di regional tapi juga di kancah internasional. Nah, itu adalah harapan besar saya kepada anak muda, dan juga untuk IKN ini tentu semua anak muda harus memberikan atensi, effort, dan juga ikhtiar terbaik untuk mendorong IKN ini menjadi ibu kota Nusantara yang punya manfaat dan punya tujuan besar bagi Indonesia Raya. Saya kira itu Kita kasih dari saya. Terima kasih. Saya kira kita sepakat dengan itu, Bung. Kita sepakat. Kita tutup ya pemirsa. Sekian kami dari Parwa Institute. Sampai jumpa di ruang temu.